Halo, selamat datang di podcast kita, Mana Paham, tempat ngebajut manusia gabut yang so tau. Nah, kali ini kita ada gue yang biasanya Noval, terus ada Reza, Halo, dan ada Dewe. Halo Dewe, halo, halo, Dewe. kemana lagi? Hai. Nah itu, Coba Oke, dilihat nggak ada suara gua. nggak denger tadi, sekarang denger. Sinyalnya bagus. ya. Jadi Dimaklumi. kali ini tuh kita mau bahas apa coba tebak? Apa hayo? Udah kebaca sih dari titelnya, anjir, yang mau dengerin. Oh iya ya, ngapain juga sih Goblok. tanya gitu? Ya jadi sekarang itu kita mau bahas tentang eh, nikah muda yang lagi ngetren gitu. Gak tahu yang ngetren sekarang, tapi dulu waktu gua masih kuliah, tahun 2019-an itu benar-benar heboh banget itu tentang nikah muda itu. Nah, kalian pernah dengar gak sih ini tren-tren nikah muda ini tuh? Sering. Sampai Teman sekarang, kalian, teman kalian ada ya yang udah nikah nih di umur 20 atau um, sekitaran segitu? menurutku, Banyak kak. iya banyak, banyak. Kalau lu nanya gitu, banyak. Tapi Hmm. gua nanya, menurut lu nikah muda itu minimal umur berapa sih, Wak? Nikah Sebenarnya tuh muda. kalau 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 dalam peraturannya penetapan pemerintah itu 19 tuh kan umur minimal ya buat nikah. Hmm. Udah diubah itu 2019 gitu. Kalau dulu di sebelum 2011 tuh pernikahan batas umur tuh 18 buat cowok, 16 buat perempuan. Tapi baru direvisi 2019 tuh menjadi 19 tahun. Keduanya sama itu, cowok atau cewek. 18 tahun sekarang. Sekarang 19 Oh, 19. batasnya. Nah, nikah muda tuh kalau menurut gua mah di 19 itu sampai ke 25, ya ke 25 lah. 25 lu Tapi masih kalau anggap nikah muda ya berarti? ya, Hmm. tapi kalau di peraturan pemerintah malah beda lagi loh. 19 sampai 30 tuh termasuk nikah muda. Dan 30 ke atas, ke 40 tuh baru disebut nikah tua itu. Terus idealnya kapan? Nah ini mau kita Idealnya bahas kayaknya nih. Ini kita tergantung. kita mau dibahas nih idealnya kayak gimana. Jadi sebelum ke sana kita bahas dulu nih. Oke. Eh, tren nikah muda ini tuh dimulai dari mana sih? Kalian tahu gak? Dari zaman dahulu kala menurut gua mah di pemikiran Iya, orang-orang kolot biasanya. iya sih orang zaman dulu emang kayak gitu ya lazim gitu. Kalau menurut lu Hmm. Dew? Sebenarnya kayaknya waktu zaman kolot tuh itu umur segitu tuh udah wajarnya orang nikah, bukan dibilang nikah muda, tapi karena semakin berkembangnya zaman tuh jadi kayak anaknya dari cucu-cucu udah beberapa generasi tuh baru mikir, oh dulu nenek apa ibu bapak tuh menikahnya umur segitu tuh muda banget ya gitu, karena Hmm, setiap generasi pasti punya standarnya eh masing-masing ya. Standarnya ya masing-masing. pasti. Iya, iya. Gue juga sempat pikir gitu sih kayaknya tuh standar itu tuh muncul dari pengetahuan kita gitu. Dari bertambahnya tentang ilmu itu. Kan banyak ya kayak banyak research juga yang bilang kalau di umur di bawah 18 ya atau 20 itu ada keguguran tuh lebih tinggi gitu dibanding dengan umur yang ke atas. Dan untuk mendapatkan apa conceiving anak itu kalau nggak salah tuh makin dari umur 25 tuh 18% kan buat mendapatkan anak tuh itu. Tunggu, Pal. Tadi semakin muda semakin banyak ininya chance-nya atau semakin gede atau gimana? Sebenarnya tuh kalau makin muda tuh makin tinggi change-nya itu cuman Oh. change untuk keguguran dan bahaya ke ibu juga makin tinggi juga gitu. Tapi Biasanya. faktanya Hmm. orang-orang zaman dulu punya anak itu banyak-banyak loh, Pak. Kalau gue itu mikirnya gini, kenapa ada anaknya banyak zaman dulu tuh? Karena itu kayak misalnya mati 5 gitu, Anjing, bisa 2 gitu. anjing. Jadi masih ada generasi yang bisa dilanjutin gitu. Gue mikirnya gitu sih. Banyak anak Tapi banyak rezeki ya. kayak gitu anjing. Tapi nggak Banyak gitu anak juga anjing. banyak anak Masa capek gitu.
Masa kalau sekarang. aduh mati masih ada apa backup gitu. Enggak lah anjir. Serius, gini kalau kita lihat deh ya Dulu mah zamannya perang. iya bener tuh. Dan penyakit juga kan masih diobatinya dengan cara tradisional kan. Nah gini, kalau bisa lu lihat ya di siklus di alam gitu ya, kan manusia termasuk binatang juga ya, itu terserah nih kalau misalnya lu punya pandangan yang berbeda gitu. Tapi manusia itu kan mamalia gitu. Nah kalau misalnya lu lihat dari binatang kenapa tiap melahirin anak tuh banyak gitu ya, itu tuh karena si keturunan itu tuh tidak mungkin 100% bakal bisa melanjutkan sampai dewasa gitu dan melanjutkan generasinya gitu. Biasanya ada seleksi itu. Sama dengan zaman dulu juga mungkin, karena zaman dulu tuh kayak penyakit itu, kan ekspektasi umur juga lebih rendah zaman dahulu tuh. Ada yang bilang kayak, "Ih, nenek aku umurnya bisa sampai 100 tahun tuh, bisa sampai 110." Tapi kan itu dalam beberapa persen, dalam persenan kecil gitu. Kalau misalnya secara luas tuh, ekspektasi umur zaman dahulu tuh lebih kecil, 60 tahun tuh udah disebut tua gitu. Kalau kalau sekarang tuh bisa lebih dari itu gitu. Karena sektor kesehatan tuh udah maju banget. Berarti relate sama kualitas hidup zaman sekarang sama zaman dulu ya. Mungkin itu ya, karena kan kita mana paham. Benar. Kayak blogspot.com. Iya. Tapi ya setelah gue baca-baca ya, kayaknya tren ini tuh dimulai dari apa sih, kampanye Indonesia tanpa pacaran, tau gak sih? Itu Indonesia. KB kayaknya sih, iya nggak sih? KB kan juga ada waktu zaman Soeharto dulu. Indonesia. Karena banyak penduduk Indonesia yang semakin banyak, makanya ada program KB yang satu keluarga 2 anak yang gitu-gitu. Nah, habis itu kan yang Indonesia tanpa pacaran itu kan juga salah satu, gue yakin itu tuh mendukung KB gitu kan, Indonesia tanpa pacaran. Jadi kayak lu tuh kalau udah siap buat nikah aja. Gimana? Kayaknya nggak disangkut pautnya deh. Kalau iya sih, menurut lu tuh kan Dew, kayak misalnya KB kan untuk mengurangi populasi itu ya, untuk tidak membludak gitu. Tapi kalau gue lihat visinya dari Indonesia tanpa pacaran tuh itu untuk menjauhi dari zina gitu. Oh, iya. Kan sudah nikah juga pasti bakal punya anak juga kan, tergantung itu mau punya anaknya 1, 2, atau 5 gitu. Tapi Apa? Tapi itu kan secara muslim kan. Gimana kalau yang non muslim? Apakah mereka melakukan itu, maksudnya dengan pemahaman tersebut gitu? Kayaknya yang nonis mah nggak ini dah, nggak ngehirauin, nggak ngepeduliin yang Indonesia tanpa pacaran. Itu kan emang jelas-jelas buat untuk orang yang beragama muslim, yang berkerudung itu juga ceweknya. Iya kan, gue kan aneh ya kalau misalnya ada orang gitu yang kayak mengidolakan ya, mengglorifikasi kayak, kan dulu tuh ada trennya selebgram atau selebriti gitu ya, yang nikah muda gitu di bawah 20 atau 18, 19 gitu. Mereka punya backup gitu, kayak mereka udah secara finansial mungkin udah siap gitu ya. Dan kalau secara lapangannya itu, secara statistiknya, banyak orang yang cerai itu karena finansial gitu. Karena ketidaksiapan finansial itu. Jadi kalau menurut gue mah nikah itu bukan hal sekedar untuk menghindari zina doang, itu masih banyak. Sebenarnya tuh malah makin gede gitu masalahnya tuh kalau misalnya lu udah menginjakan di tahap itu tuh. Bener sih, banyak masalah dan harus ngambil resiko yang lebih gede lagi, menggabungkan keluarga dan lain-lain. Ya. Sebenarnya kan kalau sekarang kan ya udah. Kenapa deh? Sebenarnya yang kan kayak yang tadi lo bilang aja, kalau misalnya lo mau nikah perlu banyak yang harus dipikirin, ya tentang keluarga lo yang baru lo nikahin, tentang keluarga yang kalian satukan gitu, 2 keluarga besar.
Makanya kan sekarang ada program pemerintah yang sebenarnya tuh harusnya di pelajaran yang bagus gitu buat orang-orang yang baru mau nikah gitu. Apalagi kan sekarang syaratnya tuh kalau nggak salah lu nggak boleh nikah kalau lu nggak ikutan seminar itu. Nah di Harus ikut seminar kursus itu, ya? yang semacam itu. Jadi lu nggak bisa ikut seminar itu kalau nggak ada sertifikatnya lu nggak bisa nikah gitu. Sebenarnya itu kan pelajaran yang bagus gitu lo buat bekal lu nanti berumah tangga gitu. Tapi kenapa masih ada aja kayak oknum-oknum yang palsuin lu udah bersertifikat lah apa gimana lah. Emang maksudnya lu tuh nggak mikir gitu. Itu sih ilmunya buat lu juga, buat kedepannya juga. Nah, gua mau nanya, apakah itu udah tersebar luas ke seluruh Indonesia standarisasi tersebut, Dew? Menurut gua banyak yang orang pedalaman nikah ya nikah aja gitu, masih banyak gitu. Ya masih banyak nih kalau nikah di bawah umur, bahkan ya bukan nikah muda aja ya, tapi nikah di bawah umur masih banyak dilakuin di pelosok-pelosok itu. Di Kalimantan gue lihat ada umur anak 15 tahun anjir udah nikah, terus udah punya usaha sendiri. Kalau yang di Kalimantan kayaknya ini deh, kayak misal pedalaman gitu, nggak gimana ya, kita kayaknya nggak usah gimana mau heran, tapi adat mereka tuh kayak gitu. Nah, terus fungsinya pemerintah ngapain ngasih kayak gitu? Itu sebenarnya harusnya kan maksudnya kita sih satu negara kan, harusnya ngikutin berpusat pada satu pemerintahan. Nah cuman kalau menurut gue tuh pemerintah tuh kurang tegas, terus kurang ngasih tahu informasi yang jelas tuh kayak gimana. Tahu sih bikin KTP aja masih banyak yang nyogok, termasuk gue. Wah. Ya maksudnya Jangan buka aib. Wadidaw. Siapa itu? Aku aja SIM belum punya. Lu belum punya KTP, Bang? SIM. Oh, SIM. Anjing mahal 700.000 dong. Semakin kesini semakin mahal loh, Pak. Lu harus cepet-cepet nembak. Gua nunggu revolusi pembuatan SIM gitu. Jadi pada demo gitu. Gratiskan. Tiba-tiba 1 juta aja. Kemarin aja gue juga habisnya 6. Berapa? Gue kemarin juga bisa 6,5 buat SIM. Gue 700-an ya. Tuh 1 juta. Mulai. Lu aja di Jawa 700-an ya. Ya pokoknya seharusnya tuh pemerintah tuh bisa menaungi lah rakyatnya kayak gimana. Pemerintahan yang mulai. Ini udah Ki. Udah. Ini yang baru datang si Rizky nih. Siapa nih yang baru datang nih? Predikat Aka Rizky. Sebut dong. Siapa nih? Ya siapa? Ayo. Lu apa itu? Kok sponsor, Pal? Kan kita nggak ada iklan. Iya. Ya kan emang berapa sih subscribernya? 3. 5? 3. Ini ada yang nggak subscribe nih. Yang nge-podcast nggak ada. Ada yang nggak subscribe. Gue enggak. Gue belum subscribe. Subscribe dong, woi. Jangan dengerin doang, subscribe. Ngomong doang. Bagian ke Jadi sekarang tuh ya, ini Rizky baru join kan. Jadi sekarang tuh lagi ngobrolin tentang nikah muda Indonesia. Lu mau nikah muda, Ki? Si Rizky mah nyarinya tante-tante anjir. Iya. Nyari yang janda. Nunggu nyari yang udah dulu. Jokes. Orang-orang mah nyari yang lebih muda, biar nikah muda lah. Dia mah kagak anjir, malah nyarinya yang gituan. Definisi mapan lo tuh kayak gimana sih, Ki? Yang udah punya penghasilan. Kemarin lo kerja berpenghasilan. Bentar, biar dia ngejelasin dulu, Dew. Gimana? Iya. Kebutuhan tercukupi. Udah itu sih. Kebutuhan yang lain. Primer. Yang penting primer. Nah itu paling 2 itu doang yang penting sih. Berarti walaupun sekecil-kecilnya penghasilan lu, tetap lu ini
Yang penting ikhtiar kan gitu. Kan kebutuhannya tercukupi apa kagak? Asal bisa makan ya, Ki. Tidurnya di Ya jalan. nggak gitu juga lah. Iya tuh banyak yang kayak gitu, nikahnya dulu, nanti kalau lapar pulang sama masing-masing. Nah, Ya, siapa? series gitu ada benernya juga gitu. Finansial tuh salah satu dari poin penting dari persiapan pernikahan itu. Tapi kalau bukan menurut gue, tapi menurut orang lain, menurut artikel juga. Jadi dibagi jadi 4 atau 3 gitu. Yang pertama tuh secara kognitif gitu. Jadi pemikirannya gitu. Kayak role-nya itu role ibu atau role ayah itu seperti apa itu, dan nanti bakal dapat tanggungan apa itu. Terus ada secara psikolog gitu, mental. Lu udah siap gitu kalau misalnya udah punya anak nih, lu tuh tubuh lu tuh bukan satu lagi tapi ada 2 gitu sama anak lu gitu yang harus diperhatiin. Terus secara kognitif, psikologi, Ekonomi. finansial itu ketiga. Satu lagi itu apa lagi ya? Gue lupa. Finansial tuh ekonomi kan? Iya. Iya. Ya pokoknya yang 3. Yang satu lagi apa gue lupa. Ya pokoknya itulah, kan kita mana paham. Oh ini nih secara fisik. Anjing. Ini. Jadi secara kognitif, psikolog, fisik, dan finansial. 4. Kenapa tuh fisik, Pak? Fisik. Jadi ya gini, kalau misalnya cewek ya, khususnya cewek, di bawah umur 18 atau berapa 19 itu, lu kalau bisa punya anak di bawah umur gitu ya, itu tuh kemungkinan keguguran itu lebih tinggi dan kecelakaan untuk ke ibunya juga bakal gede gitu. Bisa aja yang hilang tuh bukan anaknya doang, ibunya juga bisa gitu meninggal karena belum siap secara fisik gitu. Tapi kan Pak, kalau lu juga hamil tua, itu maksudnya buat selamat di ibunya tuh juga tipis, walaupun nanti anaknya, maksudnya peluang buat anaknya tuh gede. Jangan tua-tua makanya. Gua nggak mengadvokasikan untuk menikah di umur 40 ya. Dan umur 40 itu kan menopause kan, kayak anak-anaknya itu kayak 9 bulan gak sih? Jadi kayak 8 bulan tuh udah keluar, 7 bulan tuh udah gitu gak sih? Kalau di umur tua tuh. Bisa, iya. Emak gue prematur. Iya, prematur gitu. Iya, tapi maksudnya nggak selalu prematur. Tergantung gitu. Ada kayak kemungkinannya lebih tinggi gitu. Chance. Soalnya bisa lu mengambil resiko yang mana gitu, mau nikah muda atau nikah tua? Nikah ideal dong. Nah ideal itu tua. Itu apa sih namanya? Nikah ideal tuh kayaknya per orang tuh, tiap orang punya pandangan sendiri idealnya tuh. Iya bisa. Menurut kalian nikah muda tuh jalan yang baik gak sih kalau misalnya kita lihat di berbagai sisi gitu? Menurut cari positif. Cari positifnya nikah muda. Apa ya? Positifnya pas lu udah umur 40-an apa 50-an lu udah punya cucu, udah nimang cucu. Tidak harus capek-capek untuk bekerja ya seperti itu. Tinggal menikmati hari tua lah. Kalau misalnya lu nikahnya nggak nikah muda, kayak misalnya nikah tua, ya di umur segitu orang-orang udah bisa nimang cucu, lu tuh masih harus bekerja menghidupi anak-anak lu untuk tumbuh dewasa. Itu impian lu, Dew. Harapan lu itu, Dew. Iya dong konteksnya apa. Tapi tuh dengan notaben sukses ya apa, Dew? Kalau nggak sukses ya sama aja susah. Ya sih, notaben sukses. Tapi sesusah-susahnya orang, maksudnya dengan umur segitu kayak nenek gue gitu, umur 50-60an aja masih jualan sayur gitu di pasar. Tapi maksudnya dia tuh sudah menikmati bahwa oh iya anak-anak gue udah gede,
terus gue udah punya cucu gitu. Maksudnya ada kesenangan tersendiri. Jadi kayak lu tuh, jadi nenek gue tuh jualannya lebih semangat karena mau ngasih sesuatu buat cucunya gitu. Sip. Tapi kalau sebenarnya tuh kalau misalnya argumennya kayak gitu, berarti lu tuh si kesuksesan itu kan dari umur gini kan, lu tuh kalau misalnya numbuhin anak kan lu kalau misalnya bagi luang waktu ya. Misalnya pastinya kan kalau misalnya nikah muda tuh si ibu gak mungkin kerja dong. Ya kalau misalnya mau kerja sampingan juga kayak kayak berat banget itu. Udah mengasuh anak terus kerja Jaga juga gitu. toko aja di rumah kelontong. Ya, jadi biasanya kebanyakan stay di rumah doang jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi kalau menurut gue mah kalau misalnya lu menyampingkan si punya anak itu dan lu mencari karir lu gitu kayak meraih karir lu gitu kalau sebagai cewek. Lu tuh pas di umur 30 misalnya atau di umur 31 dan tuh lu udah stable gitu, udah punya lu udah punya nama gitu. Bukannya itu lebih jadi mudah gitu ya. Jadi lu tuh walaupun pas di umur 50 tuh lu masih dapat kerjaan dan skill lu udah makin banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya lu menemukan karir dimulai umur yang lebih tua gitu, umur 30 ke atas lah kayak gitu. Itu kan bakal lebih susah gitu maksudnya tuh. Iya, betul. Bener gak sih apa yang gue bilang? Iya, bener. Kan kalau misalnya tadi kan ngasih gambaran kalau misalnya lo nikah muda apa lo nikah tua gitu. Maksudnya secara sederhana dari apa yang gue lihat saat ini gitu. Kalau misalnya untuk depannya ya apa yang tadi lo bilang tadi kayak gitu. Ya, yang diomongin si Dewa itu ini banyak sering gue dengar gitu dari alasan cewek-cewek pada pengen nikah muda gitu. Ini gue gini ya, kalau misalnya gue misalnya kayak main di Tinder atau apa gitu, gue tuh gini ya pasti gitu ya si cewek ini ya baru aja kenalan gitu ya, nyerempet sana gitu. Terus gue tuh kayak what the fuck, santai aja gitu, chill gitu maksud gue tuh kan. Jadi gue tuh mikirnya cewek di umur segini mah emang udah mindsetnya ke sana gitu. Dan gue juga kayak gimana kayak what the hell, kayak dikejar-kejar gitu kalau misalnya emang mau serius juga gitu. Jadi kapan kamu seriusin aku? Tapi apa ya? Emang kebanyakan kalau yang gue juga rasain tuh cewek itu banyak yang kayak gitu karena selain berpikirannya kayak gitu juga kayak apa ya? Cewek tuh dibilangnya dia tuh pikirannya tumbuh lebih dewasa selangkah daripada cowok waktu di umur remaja tuh. Makanya pas udah gede nih dewasa kayak sekarang kalian tuh kayak apa ya? Cewek tuh dituntut buat berpikir selangkah lebih depan karena nanti yang di saat ngejagain anak-anaknya kan cewek, para ibu dong gitu. Nah, itu tuh harus bisa berpikir selangkah ke depan tuh untuk itu mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya kayak mungkin para cewek-cewek tuh mikirnya kayak ih gue tuh takutnya nanti gini daripada gini mendingan gue gini gitu. Gak sih berkira kayak gitu. Tapi ya di kemana Reza? Ada lagi Pak apa namanya alasan kenapa nikah muda? Apa? Kebobolan. Yo. NBA. Iya kan? Banyak kasus lah yang di Indonesia. Tapi jatuhnya kalau NBA kayak gitu terus apalagi cowoknya cuman kayak OTS one night stand. Apa itu? ONS ya itu gitu kayak one night stand kayak cuman semalam gitu. Itu kemungkinan perceraiannya sekitar 70 sampai 90% kalau kata gue. Nikah karena terpaksa gitu. Perceraiannya lebih tinggi. Yang penting nikah aja dulu gitu. Untuk kedepannya nanti rumah tangganya gimana, nah itu urusan nanti gitu. Bukannya gini ya, yang penting tanggung jawab dulu. Bukannya buat gugurin anak tuh udah banyak ya opsinya kalau sekarang. Ini gue gak tahu ya, maksud gue tuh kayak banyak tapi info gitu di luar tuh kayak lu bisa minum, ada nama tuh pil itu pil. Jadi lu sebelum 24 jam itu lu harus minum pil itu dan bisa gak bakal membuahi si telur tuh.
temen Ada yang gue pakai pernah gue tahu dari situ gara-gara itu. Ada pilnya, ada caranya makan apa gitu apa. Bahkan lo minum Kiranti aja ya yang banyak tersebar di Indomaret, itu tuh bisa ngegugurin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kayak ginian tuh, itu bisa merambat ke pelegalan aborsi. Iya. Tapi Makanya siap kan ya di kalau orang bobolan kayak gitu nggak langsung ngegugurin karena kena UU itu, undang-undang itu. Ya kan di Indonesia masih ilegal kan kalau aborsi itu. Tapi di luar maksudnya udah banyak gitu. Kalau misalnya lu mau aborsi, lu tuh harus jelas dulu lu aborsi karena apa. Misal kalau misalkan ke pemerkosaan, apa karena pelecehan, apa gimana sampai kejebolan gitu. Maksudnya bukan ada kemauan dari diri sendiri, itu tuh boleh. Di Indonesia. Tapi di luar kalau di luar ya. Kalau di Indonesia tuh nggak boleh. Mau lu apapun itu terjadi, pokoknya lu hamil nggak boleh digugurin. Kecuali gini, ada penyakit, nah itu Indonesia baru itu boleh. Kayak yang di Cianjur tuh gimana itu? Wireless anjing. Yang karena angin. Janda yang nggak punya ayahnya gitu, tiba-tiba punya anak. Iya, wireless. Iya itu. Itu aja Yesus kedatangan kedua. Iya, anjir, siapa sih? WJ emang goblok ngomongnya wireless. Teknologi masa depan itu. Kata Sinopal di masa depan udah nggak perlu ini melakukan hal seperti itu lagi. Jadi tiba-tiba udah punya anak aja. Itu bisa dibahas sih sekarang, tapi hanya bahas sedikit aja gitu ya. Kayak gitu kebutuhan biologis. Gimana, Dem? Maksudnya kata si Reja, kalau misalnya tidak ada yang melakukan seperti itu tuh nggak mungkin, kata gue. Soalnya itu kebutuhan biologis. Ini maksud gue tuh Dem, gitu. Ini gue jelasin dikit ya. Jadi nanti tuh kalau misalnya dengan majunya teknologi gitu dan makin modern tuh, manusia tuh bakal paham kalau misalnya kita mempunyai buat anak secara tradisional gitu ya, itu kemungkinan dapat penyakitnya itu lebih gede karena tidak ada kontrol secara penuh gitu. Jadi alami dalam tubuh gitu. Sedangkan kalau misalnya lu secara lewat bayi tabung atau di luar rahim ibu gitu, itu tuh lu bisa dikontrol penuh gitu. Entah itu sama komputer atau mesin gitu. Terus cara membayar kebutuhan biologisnya gimana? Gue jelasin. Lu belum kan gue jelasin. Jadi dalam seks tradisionalnya itu tuh masih bakal ada itu karena beberapa alasannya kayak enak lah atau kebutuhan biologis lah atau apa itu. Bakal tetap ada seks itu, cuman dalam pembuahan anaknya itu gak diperbolehkan melalui seks tradisional gitu. Dan ini tuh kayak pembahasan ini tuh udah ada teorinya, bukan teori, kayak memang udah dibicarain sama para saintis tuh gitu. Jadi di masa depan tuh seks tuh bakal tetap ada, tapi kalau pembuahan tuh harus di luar gitu, harus pada ruangan yang terkontrol gitu. Terus gimana anjir kalau misalkan seks tapi nggak membuahi? Ya itu kan kita sekarang masih bisa seks itu pakai KB bisa tuh. Lupa. Kalau misalnya dibuahi dari luar, terus misalnya dia janinnya berkembang, dimasukin lagi gitu, kayak bayi tabung. Iya, kayak gitu. Jadi maksudnya biar steril, tidak ada penyakit apapun gitu. Jadi sekarang tuh udah ada kemajuan tentang genetic modifying gitu. Artinya tuh kayak modifikasi genetik. Jadi tuh lu tuh kalau misalnya pengen anaknya tuh di kayak misalnya kayak di game gitu ya. Lu dikostumasi nih anak lu tuh si anak ini tuh pengen difokusin ke atletik kah, ke kepintaran kah, atau ke gua tahu nih. Jatuhnya kayak memilih bibit unggul nggak sih? Iya kayak gitu. Bukan memilih doang, tapi dimodifikasi juga. Jadi rantai DNA lo tuh bisa diubah. Gini kan, kalau kita tuh merupakan rantai DNA gitu, banyak informasi dari nenek moyang kita gitu. Nah kalau misalnya di genetic modifying tuh, si rantai DNA lo itu tuh bisa diubah kayak pengen pinter, ini diubah si codingnya itu, set gitu. Bisa kayak gitu tuh, dan possible, udah ada. Cuman tidak terjangkau buat semua orang gitu. Ya pasti orang kaya doang sih. Tapi kalau dalam Islam ya Pak, yang tadi maksudnya kalau dalam Islam tuh gue diajarinnya kalau yang pemilih bibit unggul kayak gitu sebenarnya udah ada dari zaman dulu, dan itu
nggak boleh. Tapi kalau dulu mah zamannya pemilih bibit unggulnya tuh kan gini. Jadi kayak pas pasangan suami istri nyari pria atau wanita, pria sih jatuhnya. Pria yang dianya tuh kayak pintar bla 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 bla. Nah, itu pemilihan bibit unggulnya kayak gitu. Kalau zaman dulu, ya kalau sekarang pakai teknologi yang kayak lu bilang ini. Tapi gitu ya, kalau menurut gue mah Deo, cultural shift itu pasti tetap ada gitu. Atau cultural shift itu apa ya bahasa Indonesia itu kayak perubahan kultur itu pasti ada gitu. Contohnya aja kita di Indonesia nih. Cewek di Indonesia masih diperbolehkan keluar itu, sedangkan dalam Islam kan nggak boleh cewek keluar tuh gitu. Tanpa ada sepengetahuan dari orang tuanya atau apa gitu ya. Yang artinya nanti di masa depan tuh mungkin bakal dilazimkan gitu, bakal kayak itu hal biasa gitu. Dan itu pasti bakal kayak gitu. Berarti di masa depan bakal, kalau menurut teori lu ya Pak, bakal banyak. Bukan teori gue, itu udah diomongin sama. Ya pokoknya yang habis lu bilang tadi, bakal banyak banget seks bebas. Bahkan bisa aja dilegalin di semua negara ya. Tapi kayaknya di Indonesia tuh nggak boleh. Bisa jadi. Karena ada agamanya. Jadi gue mah mikirnya kenapa agama melarangkan tentang seks bebas kayak gitu tuh. Karena pertama, melihat dari efek negatifnya itu kayak penyakit lah, lupa apa, tidak terkontrol secara emosionalnya gitu. Nah, sedangkan kalau lu bisa mengkontrol si emosional itu dan si penyakit itu bisa di-prevent gitu, bisa dihalangi gitu. Bisa kayak di-prevent itu apa? Dicegah gitu, dicegah. Emang bisa. Sama halnya kayak gini deh. Makan babi, tapi babi yang tidak ditumbuhkan di alam itu di ruang yang bersih itu masih halal atau enggak gitu. Itu kan masih haram itu dalam agama kan. Tapi kalau secara sainsnya kan itu tidak akan banyak menimbulkan negatifnya gitu, seperti yang dituliskan dalam. Tapi Pak, HIV sampai sekarang belum ada obatnya katanya. Itu gimana? Kalau lu bilang bisa dicegah. Jadi maksud gua tuh, dalam hubungan seks bebas itu bukan berarti gak ada pengaman ya. Jadi mungkin aja nih gue berspekulasi nih. Mungkin tidak ada pertukaran lendir atau apa gitu. Mungkin. Gimana itu? Nah kan masih belum kepikiran kan, masih gue tuh intinya mah gitu. Nanti di masa depan tuh bayi itu tidak akan terbuahi dengan cara tradisional lagi gitu. Karena resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pembuahan di ruang yang terkontrol. Sama halnya aja kayak vaksin nih. Vaksin kan sekarang udah menjadi hal yang penting dan menjadi kayak misalnya ada bayi nih gak divaksin. Orang-orang kan orang di sekitarnya pada bilang, ibunya jahat gak dikasih vaksin anaknya. Jadi hal yang wajib dan jadi hal yang kayak pressure juga gitu. Sama halnya kalau misalnya nanti bayi di luar rahim tuh bakal kayak gitu juga gitu. Nanti kalau misalnya ada ibu nih yang punya anaknya itu secara tradisional, nanti bakal diomongin juga sama sekitar itu, dia punya anak di perutnya itu kan banyak resikonya, bisa dapat penyakit, bisa keguguran, bisa mendapatkan cacat si anaknya tuh. Sama halnya kayak gitu, pressure itu bakal ada. Si bayi tabung itu yang gue bilang jadi di ruang terkontrol itu bakal menjadi hal lazim seperti halnya vaksin sekarang. Ya punya itu deh yang gue omongin sedikit ya. Kita balik lagi ke topik yang nikah muda ini. Jadi gue sempat mikir juga gitu kan. Kayaknya kenapa cewek cenderung nikah muda dan ada mindset kayak gue harus buru-buru cari pasangan atau apa gitu ya. Kayaknya itu tuh dari konstruk budaya kita deh waktu dulu tuh. Karena dulu cewek tuh punya role sendiri gitu. Dan cenderung
mungkin bukan di bawah ya, bukan di bawah pria, tapi kayak cewek tuh harus terjaga, harus ada di rumah kayak gitu, ngerti gak sih? Kalau sekarang tuh lebih banyak kebebasan ya, itu banyak cewek tuh bisa milih karir lah, bisa bebas gitu sama derajatnya tuh sama cowok. Itu ada relasi sama feminisme nggak sih? Iya bisa jadi. Iya kan, bisa ada. Yang cewek nggak boleh ngapa-ngapain selain ini. Makanya kan Ibu Kartini Ibu kita Kartini. Ibu Kartini kan? Iya, Kartini kan yang mendorong feminisme di Indonesia tuh. Iya. Dulu kan cewek tuh gak boleh dapat pendidikan kan? Kalau misalnya bukan cewek dari bagian masyarakat yang penting gitu. Kalau sekarang udah dibebasin, yang artinya cewek tuh tidak harus bergantung pada cowok gitu, tidak bergantung pada suami gitu. Si cewek juga bisa menghidupi diri sendirinya, bahkan. Itu bener kan? Dewe, Rizky. Benar. Benar. Ya bener gak sih? Iya. Benar. Iya. Ya jadi itu. Pada diam sih. Kan emang itu kan cita-citanya si Kartini untuk meningkatkan derajat cewek-cewek sejak zaman dulu. Tapi katanya tuh ya, maksudnya bukan Kartini doang gitu, maksudnya Ya, ada Siti juga. Ya, dianya tuh lebih berjasa daripada Kartini, cuman gue tuh nggak tahu siapa, lupa kayaknya. Megawati. Bukan, nggak tahu deh apa itu. Iya kan dia juga cewek, presiden. Jauh banget. Dulu tuh dibilangnya apa ya? Selain Dewi Sartika, pokoknya pahlawan-pahlawan yang dia juga berjasa tapi tidak terkenal gitu, tidak yang misalnya tidak di pahlawan indie ya. Iya. Tapi kalian pikiran juga gak sih, maksud gue tuh kayak kenapa cewek cenderung di umur sekian tuh kayak gue harus buru-buru nikah, karena gue mikirnya si cewek itu tuh masih punya mindset gue tuh bergantung pada suami gitu. Padahal si cewek tuh punya kebebasan untuk berkarir juga gitu, kebebasan untuk menjadi mandiri gitu. Dan kalau menurut gue yang gue tahu rata-rata cewek yang pengen nikah muda itu emang kayak gitu pengennya. Tapi kalau cewek yang pengen berkarir biasanya lebih rentan lebih lama gitu. Maksudnya umur lebih tinggi lah. Gimana? Kalau menurut gue sih gabut aja. Gabut itu. Hah? Gabut aja. Nih, lu udah punya duit apa gaji gitu, gue yakin lu langsung pengen ngebet nikah kan? Iyalah, nunggu apa lagi coba? Iki tidak bisa dipegang. Tapi kalau zaman dulu tuh masih ada budaya ini ya Pak, ngejodohin ya Pak. Sampai sekarang juga masih ya. Sama apa itu yang Islam itu apa? Yang Islam? Taruh. Kalau menurut gua Indonesia tanpa pacaran, nah itu taruh ya. Kalau gua ngelihat event ta'aruf ini kurang setuju gua. Sama. Kayak kita beli kucing dalam karung. Iya. Belum kenal dipaksain aja gitu. Enggak sih, sebenarnya ta'aruf itu kan jalan perkenalan, cuma tuh waktunya tuh tergantung. Ada yang timbang seminggu, cuma 3 hari, ada yang lama pakai setahun, berapa bulan gitu, itu tergantung tiap orang. Nah, yang gua nggak setuju itu yang urutnya kurang dari 1 bulan, kayak misalnya tuh biasanya tuh kalau nggak 3 hari seminggu, 3 bulan, nah itu tuh gua nggak setuju. Bener kata lu kayak kucing dalam karung ya, karena kita nggak bisa kenal orang dalam hanya waktu seminggu, sebulan. Itu kan ngegaca aja. Iya. Berarti literally ta'aruf itu sebenarnya cuman pacaran tapi muslim gitu.
Tapi didampingin, sebenarnya taruh tuh didampingin sama orang tua aja. Sebenarnya yang gue tahu Oh, juga. jadi kalau kita ketemuan harus ada ada orang tua. tua yang mendampingi itu nggak cuma si Fulana dan Fulani gitu, nggak cuma 2 orang doang, enggak. Yang makanya yang gue bilang tuh kalau di UKM gue itu tuh makanya kalau ada ikhwan apa akhwat yang mau ngedekatin gitu, mau PDKT, nah itu tuh harus ada orang lain. Nah itu tuh tujuannya kayak biar ta'aruf. Nah, I see. di ta'aruf itu tuh dijelasin semuanya, kejelekan kita apa, kebaikan kita apa, kekurangan kita apa, yang gitu. Kekurangan itu misalnya si Fulana pas Fulani ada yang nggak setuju, ada yang nggak suka, itu tuh boleh membatalkan. Kasian ya, tapi Ada hukumnya gitu. Kayak misalnya kalau orang bercadar gitu, udah ta'aruf nih berapa lama, akhirnya pas di ujung ta'aruf dilihatin nih wajahnya kayak gini, apa ya pokoknya dilihatin gitu lah kalau misalnya bercadar, terus tahu gue. Terus kalau misalnya setuju lanjut, kalau nggak setuju nggak apa-apa, itu sah aja buat ditolak. Tapi gue tetap gak setuju Del. Ya gue gini nggak setuju. Ya gini maksud pasangan aja yang pacaran itu, yang berapa tahun tuh, yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, itu tuh masih bisa cerai nanti pas nikah tuh, karena baru kelihatan gitu sikap aslinya tuh, gitu, sifat aslinya. Sedangkan yang ta'aruf cuma berapa tahun doang dengan mulut, kan secara langsung gitu, kayak dari mulut ke mulut gitu, dari testi orang tuanya atau testi temennya itu kan malah lebih resikonya itu lebih tinggi juga. Iya gak sih? Iya. Belum juga kalau orang tuanya cuman ngelebihin, ternyata dalamnya beda. Bisa aja kayak gitu. Tergantung sih itu, Mas. Apalagi yang pakai cadar kayak gitu, kita bener-bener dibutain, nggak ngerti ini siapa anjir. Ya kalau misalnya untuk kita ya orang awam yang kayak gini, yang bukan kita arah ke sana, ya pasti ya gitu aja, kayak reaksi lu, apaan sih ini siapa, gimana, karena gue nggak kenal orang yang tiba-tiba dijodohin bla bla bla. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak mereka, ntar gue dibombardir dia ngomong gini, itu hal yang tidak aneh lagi gitu. Jadi kayak, oh iya emang taruh tuh kayak gitu, yang kita jalanin tuh kayak gitu, emang prosedurnya tuh kayak gini gitu. Oh ternyata dengan kayak gini kita bisa tahu orang itu kayak gini, walaupun kita emang nggak tahu tuh sifat terburuk terdalamnya tuh apa gitu. Berarti pasrah aja gitu ya kita. Ya enggak juga, maksudnya keburukan terdalam orang, kejelekan terdalam orang itu gimana ya, enggak, itu tergantung orangnya mau nunjukin apa enggak kan. Maksudnya itu tuh bahkan yang pasangan suami istri aja yang udah lama gitu, misalnya 20 tahun atau 10 tahun aja tuh baru kenal istrinya tuh setelah mereka menikah selama itu gitu. Jadi kayak keburukan kejelekan orang tuh nggak bisa langsung ditangkap. Bahkan mungkin saja orang tuanya apa orang terdekatnya tuh nggak tahu bahwa dia itu seperti itu loh. Siapa? Gisel. Ada dan kan tuh dibombardir yang nggak ta'aruf aja cerai kan. Apalagi apa bio. Dulu tuh gue pernah diceritain, jadi kayak gue tuh dapet Grab, ngomongnya apa ya, soalnya cerita-cerita gitu kan, kayak orangnya tuh gue ngeliatnya mah waktu itu gue sama teman-teman gue tuh ngeliatnya kayak masih muda, tangguh, pokoknya masih kuat gitu kan. Kayak kita nanya-nanya kenapa dia nge-Grab bla bla bla. Pokoknya kira dia cerita dia tuh dulu punya salon, udah mau nikah, taruh tuh, gue lupa taruh berapa lama, ceweknya cadaran. Terus waktu dia udah mau ngehalalin gitu, mau ngelamar, ternyata diduluin sama orang lain, pokoknya lebih kaya, lebih bla 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 bla. Dan tuh akhirnya dia sedih kan, sedih. Akhirnya dia nge-Grab tuh, maksudnya untuk menghilangkan kesedihannya gitu, narik Grab setelah berapa lama, akhirnya dia tiba-tiba dapet telepon dari pihak keluarga ceweknya, pokoknya kayak mau nikah nggak nih sama ini bla bla bla. Terus kayak dia dikasih tahu apa nyari tahu gitu, masalahnya ternyata si calon istrinya dulu itu punya gangguan psikologi. Nah gitu deh, makanya suaminya dulu yang nikahin dia itu
Dicerain. nggak mau dicerain gitu, kayak nggak mau lagi sama dia, terus ceweknya ini stres. Dicerain? Berarti udah nikah dong? Udah. Iya, si orang lain bukan si supir Grabnya ini kan Iya, didahului. maksudnya tuh gini, ini lu udah mempersiapkan pernikahan nih. Lu udah melaksanakan itu dengan biaya dan waktu yang luar biasa. Pas udah nikah tiba-tiba cerai gara-gara apa? Gara-gara gila ceweknya tuh. What? Ya, pokoknya dengan mungkin si ceweknya udah terlalu dalam sama cowok yang sebelumnya mungkin. Entah, mungkin kalau kata gue mah kayak nggak terima sih, gue yakin. Maksudnya lu baru nikah lu tiba-tiba dicerain, anjing maksud lo apa kan? Gue mah juga pasti kalau di posisi dia mikirnya kayak gitu, anjing kayak kenapa gitu. Tapi maksudnya mungkin alasan cowoknya tuh jelas gitu, maksudnya karena lu tuh punya ada ini gitu, makanya harusnya kan waktu harus tuh dijelasin di situ. Iya, harusnya gitu. Kenapa nggak gitu cuma? Berarti kalau nah iya, salahnya tuh gara-gara di situ. Coba tahu gitu. Itu yang ta'aruf ya, Pal Dew. Anjay. Berarti ta'aruf boleh nge-refund ya? Enggak, maksudnya kan kalau misalnya masih dalam tahap ta'aruf nih, terus ternyata ada suatu hal yang bikin lo tuh nggak mau, itu tuh sah-sah aja, dan itu hukumnya halal kalau misalnya lo tuh nggak jadi nikahin dia. Kan maksudnya kita tuh ada dikasih tahu kalau dalam Islam tuh kan nggak boleh menolak jodoh yang baik kan. Nah itu tuh sebagai pertimbangan. Kayak misalnya gini, lu ya taruh sama cewek, pokoknya sesuai dengan kriteria lu, yang alim, cantik, bla 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 gitu. Terus sejalan sama lu, pemikiran sama lu, pokoknya lu banget deh yang sesuai sama yang lu mau. Kan dia punya satu kekurangan, misal dia nggak bisa hamil, tahu dia kena penyakit mematikan apa, bukannya burik gitu. Nah itu tuh hal itu bisa dijadiin alasan kenapa lu nggak jadi mau nikahin dia, dan itu bisa tidak masuk akal. boleh maksudnya kan dalam ta'aruf jadi kayak gitu, gue diajarinnya tuh kayak gitu boleh gitu, tapi gue yang di posisi kayak gitu semuanya. Nah, gue mau nanya nih Dew, lu sebagai cewek, kenapa kebanyakan, nggak tahu sih kebanyakan atau enggak, pasti jawaban menolak itu kalau misalkan nggak cocok, kamu terlalu baik untuk aku, itu gimana maksudnya? Padahal dalam Islam harus menerima yang baik. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu sih ke cowok, jadi gue kan nggak tahu, tapi itu cuma alasan belaka doang. Kayak kalau menurut gue kayak dia udah punya cowok lain. Gue tahu alasannya apa? Sama lu. Ini nyambung ke pembahasan sebelumnya sih, podcast sebelumnya. Gak tau ya dimasukin podcast apa sih? Yang gue bilang kenapa cowok baik selalu beres ya. Good guy always wins. Jadi si cewek tuh kalau misalnya gue tau kan pengetahuan gue yang rendah ini ya. Jadi si cewek tuh kalau misalnya dalam posisi yang masih mau senang-senang gitu ya, berpasangan dengan cowok yang boring, ya artinya kayak baik-baik aja, kayak gimana ya, kayak seperti pada umumnya gitu, itu bakal bosan dan tidak menarik gitu di mata cewek. Bener gak sih? Makanya kenapa dibilang lu terlalu baik buat gua, karena gua nyari cowok yang asik sama kayak gua gitu. Ya intinya mah nggak ngebosanin dah. Kalau misalnya udah ngebosanin, terus udah nggak asik lagi, udah tidak apa ya, kalau cewek sekarang tidak ada manfaatnya lagi, terus kayak cuma merugikan, ya pokoknya banyak sebab ya, intinya kayak udah gitu. Ada duitnya. Ya kalau yang ceweknya terima pasti kayak gitu. Tidak ganteng lagi gimana deh? Ya udah wassalam. Gue juga bingung yang kayak gitu kan, maksudnya banyak kayak yang ceweknya jelek, ceweknya cakep, ya I do know lah kenapa kayak gitu. Ada loh kasus loh yang gue tonton waktu itu, ada cowok sama cewek, dia berantem karena si ceweknya itu nggak cantik lagi, karena apa ya,
bingung yang kayak gitu kan, maksudnya banyak kayak yang ceweknya jelek, ceweknya cakep ya. I do know lah kenapa kayak gitu. Ada loh kasus loh yang gue tonton waktu itu, ada cowok sama cewek dia berantem karena si ceweknya itu nggak cantik lagi karena apa ya, dibandingin sama mantannya, terus si ceweknya yang sekarang itu kurang perawatan gitu, terus dimarahin sama si cowoknya. Ya kayak gitu banyak. Modal sih. Kalau lu mau cewek Ya, gue pernah baca berita nih ya, di daerah mana gitu ya, di desa itu kan, ada yang ngecat suami dari istri cuman gara-gara mantan ceweknya itu. Itu udah nikah, Pak. Ya. Sumpah, ada beritanya. Ada beritanya. Itu dicerain. Itu dicerain karena mantannya itu. Masih mantan. Dicerain gara-gara istrinya mantannya hitam. Oh, ada tuh. Lu nggak tahu deh. Itu gara-gara itu apa enggak, pokoknya yang kata suami istri cerai itu habis itu suaminya ngumbar tentang bau khas dari kemaluan mantan istrinya itu. Tahu nggak sih yang berita kayak ikan teri? What the hell? Hah? Nggak tahu. Ya, pokoknya ada deh kayak gitu. Mantan suaminya tuh nyeritain dulu mantan istrinya tuh si itunya tuh daerah kemaluannya tuh baunya ikan teri, kayak gitu deh. Dan itu disaksikan sama halayak umum gitu, maksudnya banyak gitu di videoin. Makanya itu jadi rame karena ya dituntut sama ceweknya, mantan istrinya, ngapain ngomongin kayak gitu. Iya, bisa tuntut sih. Masalahnya udah masalah apa ya? Masalah dalam lah. Privasi. Iya, privasi. Ya, isi. Ya maksudnya kenapa harus kayak gitu dicerai? Jadi umur yang ideal tuh berapa? Dasar buaya. Lu tuh jahat. Mana ada. Jadi ini umur tidak semua cowok itu seperti itu ya. Kan yang dibilang yang cewek cowok. Jadi semua cowok itu sama, terus kamu ngomong berarti Jungkook sama yang BTS itu sama kayak aku. Enggak, beda. Berarti bokap lu juga sama dong gitu. Gak relate ah. Joknya gak relate. Jadi menurut kalian tuh umur ideal tuh berapa? Siapa? 30. Siapa? Semua. 27 sampai 30. Kalau gua gak ada umur, Pak. Gua bakal jawab kalau gua udah mampu. Ini lu mencuri nih omongan bijak gua nih. Para buaya pasti ngomongnya kayak gitu, jangan lu mau kayak gitu. Lu gak usah belajar ke Iki. Berapa? Tapi gue ada maksimalnya sih, maksudnya jangan sampai minimal, jangan sampai terlalu lebih dari itu gitu. Maksimalnya berapa? Minimal. Nah, maksimal minimal. Ideal, ini gue nanya idealnya aja. Berapa ya? Kira-kira itu 40 udah ketuaan sih menurut gue. Lu udah jadi kakek. Iya, makanya. Dia Rizky. Kan gak ada suaranya nih. Idealnya 25. 25 sama 30. Hah? Siapa itu yang jawab? Wih. Jadi ini kalau menurut gua gitu ya, umur tuh bisa menjadi ukuran tuh, maksudnya kayak setidaknya lo tidak menikah di bawah umur standar negara ya, di bawah 19 tahun itu kan nggak boleh itu ilegal. Yang penting mah lu nikah kalau misalnya lu udah di faktor tadi itu secara kognitif, fisik, psikolog, dan finansial. Karena kan beda-beda di si finansial tuh beda, tiap orang beda itu. Kognitif juga sama, tapi fisik tetap menjadi poin yang harus diperhatiin itu ya. Dan psikologi juga itu kan relatif. Jadi kalau menurut gua tidak ada umur yang ideal selama lu nyaman,
ya lu lakuin aja. Tapi lu harus tahu yang lu lakuin itu tuh datang dengan tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Jadi jangan terbawa Lu karena kenapa pengen nanya nikah ya, idealnya anjir? lu tiba-tiba ikutan pengen nikah muda juga. Menurut gua bukan hal sepele itu pernikahan tuh. Anjay. Menurut gua tuh nikah itu adalah kayak stage gitu, kayak tahap kehidupan lu kedua gitu, yang benar-benar sakral gitu. Jadi lu harus benar-benar persiapan secara mental dan fisik yang benar-benar sungguh-sungguh. Itu jadi tadi itu penutupan gua ya. Gila. Woi, Quote of woi. the day. Quote of the day by Opal Nopal. 21. Opal 21. Ini untuk menghindari orang-orang chat gua gara-gara gua gak setuju sama. Jadi mana pasangan lu, Pal? Tidak. Jadi mana calon lu, Pal? Nah, belum ada. Jadi Gua tahu lu udah ngisi 5 kan. Kesimpulan ya. ya itu. Lu lakuin apa yang lu mau lah. Ya udah itu kan. Lu lakuin apa yang lu mau. Yang penting lu ikuti peraturan dan tidak menyusahkan orang lain. Do whatever Yakin. you can do. Udah ya, ini udah. Ya. Ya cukup sekian dari podcast Kita Mana Pahamin itu dengan episode nikah muda. Episode ke-6. Nanti kita bertemu di minggu depan dengan topik-topik yang menarik lain gitu ya. Yang sekarang belum kepikiran buat apa.